warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adama Visi TV. Perkenalkan, nama saya Dila Ayu Wardani. Di sini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kisah Malin Kundang. Oke, buat teman-teman semua yang belum like, subscribe, and share, yuk segera like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya supaya kita lebih semangat lagi buat konten-konten selanjutnya. Oke, langsung saja, ini dia ceritanya. Dahulu di sebuah dusun nelayan, tepatnya di Sumatera Barat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Ia tinggal bersama ibundanya yang bernama Mande Rubayah. Sang ayah telah lama pergi meninggalkan ibu dan anak sematawayangnya itu. Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani, namun sedikit nakal. Mereka hidup serba kekurangan. Hingga suatu ketika, saat Malin beranjak dewasa, ia berpikir untuk mencari peruntungan di negeri seberang. Dengan harapan nantinya saat kembali ke kampung halamannya, ia sudah menjadi saudagar yang kaya raya. Malin tertarik dengan ajakan seorang nahkoda kapal dagang yang dulunya miskin, sekarang sudah menjadi seorang yang kaya raya. Malin meminta izin kepada ibundanya. Mande Rubayah sempat tidak setuju dengan keinginan anaknya tersebut. Tetapi karena Malin terus mendesak, akhirnya ia mengizinkan. "Anakku, jika engkau sudah berhasil dan menjadi orang yang berkecukupan, jangan lupa dengan ibumu dan kampung halamanmu ini, nak," pesan dari ibundanya. Ternyata keberadaan Malin di kapal itu sangat disukai. Selain karena ia sangat rajin dan selalu siap menolong, ia juga seorang yang pekerja keras. Beberapa tahun berlalu, kini Malin telah menjadi seorang nahkoda yang mengepalai banyak kapal dagang. Ia pun berhasil memperistri salah seorang putri raja yang cantik jelita. Kabar kesuksesannya sampai kepada ibunda Malin. Setiap hari Mande Rubayah menyempatkan diri pergi ke dermaga, berharap bisa bertemu putranya. Suatu ketika sampailah kapal mereka di kampung tempat Malin dulu dibesarkan. Malin Kundang pun turun dari kapal, kemudian disambut oleh ibundanya. "Malin Kundang, anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar?" katanya sambil memeluk Malin. Malin Kundang justru malah segera melepaskan pelukannya tersebut dan mendorong ibundanya hingga jatuh. "Wanita tidak tahu diri, sembarangan saja mengaku sebagai ibuku," kata Malin kepada ibunya. Malin berpura-pura tidak mengenal ibunya karena malu melihat ibunya yang sudah tua dan memakai baju compang-camping. "Wanita itu ibumu?" tanya istri Malin. "Tidak, ia hanya seorang pengemis yang berpura-pura mengaku sebagai ibuku agar mendapatkan hartaku," sahut Malin. Melihat tingkah Malin yang congkak di depan istrinya, Mande Rubayah sangat sakit hati. Ia melihat kapal anaknya yang bertolak dari pantai, sambil berdoa dalam hatinya agar Tuhan menghukum anaknya. Badai besar kemudian menerjang kapal Malin Kundang sampai seluruh isinya hancur berhamburan. Ternyata serpihan kapal ini berubah menjadi batu karang, termasuk sosok Malin Kundang yang sedang bersimpuh. Oke, jadi itulah dia kisah dari cerita Malin Kundang. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah kita harus berbakti kepada orang tua, jangan durhaka sama orang tua, bersikap rendah hati, berkata jujur, dan menghormati orang tua. Oke, jadi itulah dia pesan moral dari cerita Malin Kundang tersebut. Oke, buat teman-teman semua yang belum like, subscribe, and share, silahkan di like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya supaya kita lebih semangat lagi buat konten selanjutnya. Oke, saya Dila Ayu Wardani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.